Halo, perkenalkan nama saya Nugroho Putranto dengan NIM 0103 923 0020. Saya akan membahas tentang manager as leader untuk memenuhi tugas perancangan dan manajemen organisasi industri, di mana pembahasan ini saya akan membahas tentang leadership itu sendiri. Dari bahan yang saya pakai, saya mengacu pada jurnal itu Contingency Theory to Study Leadership Styles of Small Business Owner Managers at Santo Domingo, Ecuador. Nah, leadership itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu early leadership theories, yang kedua contingency theories leadership, dan ketiga contemporary views of leadership. Tapi saya akan membahas tentang contingency theories leadership itu sendiri karena berkaitan dengan jurnal yang akan saya bahas. Nah, contingency theories itu apa sih? Contingency theories itu merupakan teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa efektivitas seorang pemimpin tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan mereka dan situasi tertentu. Teori ini menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua kondisi. Faktor-faktor situasional seperti tingkat kontrol pemimpin terhadap situasi, budaya organisasi, dan kebutuhan tim berperan penting dalam menentukan keberhasilan kepemimpinan. Contingency teori juga membedakan antara pemimpin yang berorientasi pada tugas atau task oriented dan hubungan atau relationship oriented. Dengan keberhasilan masing-masing bergantung pada konteks yang dihadapi. Nah, pertama dari contingency teori itu ada 2. Yang pertama itu ada Hersey and Blanchard Situational Leadership Theory. Nah, ini tuh model ini mengidentifikasi 4 gaya kepemimpinan, yaitu directing, coaching, supporting, dan delegating. Gaya yang dipilih harus menyesuaikan dengan kematangan atau maturity dan kesiapan atau readiness dari bawahan. Maturity mencakup pengetahuan, kemampuan, dan keinginan bawahan untuk menerima tanggung jawab. Yang kedua ada PET Goal Model, merupakan teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh Robert House yang menekankan bahwa bagaimana seorang pemimpin dapat membantu timnya mencapai tujuan dengan menyediakan arahan, dukungan, dan sumber daya yang mereka butuhkan. Model ini berakar pada teori motivasi ekspektansi teori yang menyatakan bahwa individu termotivasi ketika mereka percaya bahwa upaya mereka akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Perbedaan persepsi antara owner-manager dari owner sampai manager dengan karyawan itu, kalau kita dari owner sampai posisi manager itu cenderung menggunakan gaya coaching dan supporting yang menunjukkan bahwa mereka lebih fokus pada hubungan daripada tugas. Jadi bisa dibilang relationship oriented. Kalau dari karyawan itu sendiri melihat gaya pemimpinan lebih banyak yang bersifat directing atau memberi arahan, dan delegating memberi tugas, dimana yang menekankan pada tugas dan kurang perhatian terhadap hubungan atau relationship itu sendiri. Nah, implikasi contingency teori berdasarkan jurnal yang saya dapat itu, berdasarkan dari jurnal, perbedaan ini menunjukkan ketidaksesuaian antara ekspektasi pemilik sampai manajer dan karyawan, mengindikasikan bahwa pemilik sampai manajer mungkin tidak menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kematangan karyawan mereka. Teori kontingensi menyerahkan. Yang kedua adalah teori kontingensi menyarankan bahwa pemilik sampai manajer seharusnya mengadopsi gaya yang lebih sesuai dengan tingkat kematangan dan kesiapan karyawannya. Tetapi dari penelitian itu menunjukkan bahwa gaya yang digunakan oleh pemilik sampai manajer mungkin tidak cukup adaptif terhadap kebutuhan karyawannya. Nah, mismatch dalam gaya kepemimpinan. Directing atau telling, gaya ini biasanya terkait dengan kepuasan kerja yang lebih rendah dan komitmen organisasi yang lebih rendah. Delegating dikenal dengan kepuasan terhadap pengawasan dan komunikasi yang baik.
namun masih ditemukan sebagai gaya kedua yang dominan. Terus ketidaksesuaian hubungan antara gaya directing dan kematangan karyawan menunjukkan perbedaan dalam persepsi kepemimpinan yang bertentangan dengan harapan teori kontingensi yang menyarankan penyesuaian gaya dengan tingkat kematangan karyawan. Nah, dari jurnal itu ada kesimpulannya bahwa relevansi bagi owner sampai manajer di perusahaan kecil tersebut, yaitu penting bagi owner sampai manajer untuk mempertimbangkan dampak gaya kepemimpinan mereka terhadap sikap dan kinerja karyawan. Teori kontingensi menekankan pentingnya menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi dan kematangan bawahan. Teori kontingensi dalam kepemimpinan menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan karyawan. Dalam penelitian tersebut terlihat adanya perbedaan antara bagaimana owner sampai level manager dengan karyawan melihat gaya kepemimpinan mereka. Pemilik manajer, owner sampai manajer lebih condong pada gaya yang mendukung hubungan atau bisa dibilang relationship oriented. Sementara karyawan lebih melihat gaya yang fokus pada tugas atau task oriented. Ini menunjukkan bahwa pemilik sampai level manager mungkin belum sepenuhnya menyesuaikan gaya pemimpinan mereka dengan kematangan karyawannya, yang bisa mempengaruhi kepuasan dan kinerja di tempat kerja. Terima kasih sudah mendengarkan tentang kontingensi teori yang saya ambil sumbernya dari jurnal, yaitu Contingency Theory to Study Leadership Style of Small Business Owner Managers at Santo Domingo, Ecuador. Dan penjelasan tentang kontingensi teori itu sendiri dari artikel The Contingency Theory of Leadership, A Focus on Fit, yang dipublish oleh Harvard Law School. Terima kasih.